Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang bersama saya Lucky dari Arsitek Serenity. Hari ini guys, kita mau review lagi perkembangan dari project di Mutiara Gading. Mutiara Gading Timur ya, masih di Bekasi. Nah, waktu itu kan sempat kita post juga sebelumnya, itu proses pembangunannya. Nah, sekarang udah mulai masuk tahap finishing nih. Nah, kalau di belakang saya tuh, nah ini lagi proses tahap finishing. Nah, inilah yang dibilang tahap finishing. Nah, bedanya apa sih tahap finishing dengan proses pengerjaan fisik atau pemondasian? Nah, kalau finishing itu udah mulai speednya udah mulai dilambatin karena lebih ke arah detail. Nah, kira-kira gitu sih, dari acian, pengecatan, pembuatan siku, semuanya lebih detail sih di proses finishing. Makanya kita pas untuk renovasi rumah yang sudah mulai masuk ke tahap finishing itu biasanya mulai melambat. Speednya mulai melambat karena butuh detail yang tinggi. Karena disitulah letak tukang atau kontraktor yang memang berkualitas atau tidak. Dari tahap finishing itu bisa dilihat. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang kita mau bahas itu adalah fasadnya. Kalau kita lihat dari atas ini, kita pakai bahan material PVC, motif urat kayu. Dan kalau kita lihat ke bawahnya lagi nih, nah ini yang melanjutkan video sebelumnya yaitu Lucky Number 7. Gitu, judulnya Lucky Number 7. Gitu. Kenapa disebut Lucky Number 7? Karena fasadnya itu seperti angka 7. Gitu. Waktu itu kan sempat dijelasin kalau striker bola itu kebanyakan itu pasti nomor 7. Gitu. Nah, makanya dan banyak orang bilang Lucky Number 7 itu nomor keberuntungan lah. Gitu. Mudah-mudahan nanti rumah ini menjadi rumah yang membawa berkah. Gitu sih. Nah, habis itu turun, balik lagi di sini ada bahan material wall panel molding. Wall panel moldingnya bisa dicek. Nah, ini bahannya bahan semen, bukan yang model plastik karena ini kebutuhannya untuk fasad, bukan untuk interior. Kita pakai bahan moldingan yang semen. Jadi kokoh, padat, tahan cuaca pastinya. Nah, ini udah di finishing, pengecatan motif tali air aja. Memang konsepnya rumahnya modern minimalis. Jadi gimana caranya dengan lahan ukuran sekitar dengan muka 6 meter itu kita bisa dapat manfaat ruangnya yang sangat maksimal. Nah, di sini balik lagi kalau kita lihat ini carport ya. Ini carport, space-nya hanya untuk satu mobil. Nanti di sini finishingnya biasanya kita kanopi baja ringan, kemungkinan nanti pakai holo atau pakai baja ringan nanti pengerjaan kanopi setelah finishingnya beres. Jadi biar aman gitu. Nah, ini adalah space taman. Nah, makanya kalau kita bilang sih kalau bisa saat pembangunan rumah itu semua areanya jangan terbangun bangunan. Harus disisakan berapa persen untuk penghijauan karena disitulah letak pemanfaatan ruangan yang lebih maksimal karena di saat sudah dibikin full bangunan akhirnya tidak ada penghijauan gitu. Itu yang ngebuat rumah itu terlihat gersang, panas, dan tidak ramah lingkungan. Kalau kita buat tetap taman, ada taman di sini nanti kita buat mungkin taman kering atau pohon-pohon hias. Nah, itu lebih hijau, lebih sejuk rumahnya nanti. Oke, lanjut kita ke dalam ya.
Mang. Ya, ini bagian dalam rumahnya. Itu kalau kita lihat ini kita mulai dari penjelasan plafon ya. Nah, kalau plafon ini seperti biasa di proyek-proyek Serenity yang lainnya tetap pakai drop ceiling. Drop ceiling nanti biasa LED keliling semuanya di sini. Kita main drop ceiling. Sama basicnya sih untuk sekelilingnya tetap pakai list gypsum. Nah, cuman untuk lampu utamanya karena permintaan klien yang nggak perlu neko-neko, jadi kita pakai downlight aja. Gitu, oke. Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Ini untuk bawah itu kita pakai bahan granit. Nah, ini alat potong granitnya nih. Gitu, ini alat potong granitnya, makanya kita pastikan di saat pengerjaan lantai, misalnya sahabat arsitek Serenity sedang proses pembangunan rumah, pastikan tukangnya atau kontraktornya memakai alat ini nih untuk motong granit. Karena di saat alat potong ini tidak dipakai, kita memotong granit tanpa alat ini, itu pasti jadinya grepes-grepes. Grepes-grepes itu bompal-bompal. Nah, jadinya nggak rapi. Gitu. Jadi pastikan saat pengerjaan granit itu memakai alat yang benar dan sesuai standarnya. Gitu. Biasanya tuh diakalin pakai motongnya pakai gerinda. Nah, jangan. Gitu. Karena itu bakal merusak kualitas si granitnya nanti gitu. Granit tetap pakai bahan polos, ukuran 60x60 tetap. Nah, ini standar SOP kita juga di bangunan, yaitu sekeliling rumah ini kita kasih plain granit juga keseluruhannya kita kasih plain granit nih sekelilingnya. Ini plain nih, maksudnya plain ini. Jadi di saat ada ngebersihin rumah atau ngepel apa gimana, jadi tidak merusak cat nantinya gitu. Itu fungsinya plain gitu. Oke, untuk di sini ini kamar utama. Oke, untuk kamar utama ini untuk plafonnya itu tanpa drop ceilingnya, jadi minimalis aja. Tetap gypsum, pakai lampu downlight 1, dan di bawah di sini ada kaca untuk penerangan kamar. Jadi biar di saat waktu siang hari tidak perlu menggunakan lampu, jadi bisa menghemat. Nah, oke, lanjut lagi kita ke ruangan yang lain ya. Ikut. Nah, ini ada yang ngumpet nih. Ada yang ngumpet. Apa sih yang ngumpet? Nih, kamar mandi. Jadi di lantai 1 itu ada 1 kamar mandi. 1 kamar mandi itu memanfaatkan ruang bawah yang ada di bawah tangga. Jadi biasanya di bawah tangga itu kan hanya space kosong ya. Space kosong atau mungkin hanya lemari atau gudang. Nah, ini spesial kita buat di bawah tangga itu, kita buat ada kamar mandi. Nah, 1 kamar mandi ya space-nya kalau dibilang besar juga lumayan. Nah, space-nya tuh tinggi. Jadi biasanya orang takut, Mas, bisa nggak di bawah kamar mandi itu, di bawah kamar mandi, di bawah tangga itu bisa nggak dibikin kamar mandi? Bisa, asal kita lihat nih bawahnya. Kita bikin step down. Kita bikin step down di sini. Nah, kayak gini lah ya. Kita bikin step down di sini. Akhirnya space untuk kepala itu lebar. Gitu. Jadi tinggi, nggak kepentok, masih aman. Gitu, masih aman. Jauh. Gitu. Jadi aman lah. Oke. Itu dia. Jadi gimana caranya memanfaatkan ruang itu menjadi maksimal gitu. Jadi tidak makan space, akhirnya space yang
sedikit bisa dimanfaatkan oleh ruangan-ruangan yang lebih berfungsi. Lanjut, kita bawah dulu ya pokoknya. Nah, ini di belakang saya itu posisi dapurnya. Nah, ini posisi dapur yang space-nya kurang lebih sekitar 2 meteran mungkin ya. Sekitar 2 meter lah, 2,5 meter. Jadi kalau makanya ini dia. Pemanfaatan ruang itu sangat benar-benar harus dimaksimalkan. Karena dengan ruangan sebesar ini aja bisa jadi dapur yang cantik gitu. Finishing kita buat pakai granit juga 60x60 dengan motif marmer warna hitam. Bawah space seperti biasa lah untuk untuk bahan alat-alat dapur. Kalau misalnya mau pakai kitchen set tinggal dibikin full gitu. Nah, ini udah cakep banget nih. Kalau di atasnya dipakai kitchen set bentuknya L lagi, wah mantap pastinya. Nah, di depan saya nih itu ada void untuk outdoor. Jadi ini lihat dulu deh gitu biar mantep. Geser dulu ya. Nah. Set. Aduh. Nah, ini space void yang memang sengaja dibuat. Kenapa sih di rumah itu harus ada void outdoor? Karena di saat ada void outdoor itu, rumah itu menjadi ada sirkulasi maksimal. Sirkulasinya maksimal jadinya maksudnya. Jadi hawa panas yang ada di dalam rumah akhirnya keluar ke atas nih, di posisi belakang. Gitu. Pertukaran udara panas. Nah, ini adem nih. Karena ada udara masuk dari luar langsung. Gitu. Nah, ini seperti biasa jadi ini taman outdoor. Taman outdoor kemungkinan nanti di sini dikasih pintu. Gitu, biar nanti serangga atau apa segala macam nggak masuk. Karena ini atap tanpa atap gitu. Nah, di sini ada bak kontrol. Ada bak kontrol di sini karena ini outdoor kemungkinan jadi pasti kena air hujan langsung. Gitu, makanya kita buat bak kontrol di sini. Nah, ini ada lampu taman biar kalau pas malam nih cakep. Sama ini juga ada lampu tamannya. Ya. Kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita lanjut nih tangga. Nah, ini cuman belum dikasih railing ya, gitu karena masih proses finishing untuk tangganya. Nah, cuman ini udah oke sih. Nah, untuk tangga itu kita pakai keramik dengan motif kayu seperti ini. Cuman ada kuku macannya warna hitam biar kontras. Itu motif kayu, tetap ujungnya juga kita kasih plain. Nah, ini kenapa kita kasih motif kayu karena permintaan dari klien biar nggak siku atau nggak tajam gitu. Biasanya sih ada yang kita modelin si granitnya itu emang kita buat tumpul bisa juga, cuman ini permintaan dari klien pakai kuku macan, sebutannya kuku macan ya. Oke, lanjut ke atas. Nah, area tangga dengan space kurang lebih 3x3 ini. Makanya area tangga itu lumayan memakan space memang. Lumayan memakan space saat pembuatan denah ruangan gitu. Karena memang nih, yang lebih bagus itu adalah blong gitu di area tangga. Jadi posisi kepala atau di saat kita membawa barang yang tinggi atau besar itu nggak akan mentok-mentok gitu. Jadi aman, space dengan lebar panjang kali lebarnya sebesar ini itu aman. Nah, di samping saya ini ada woven light. Ini fungsinya bukan hanya hiasan. Jadi
di saat siang hari atau di saat pagi atau sore tidak perlu menyalakan lampu gitu. Ya, kenapa di bahannya seperti apa sih? Dia kayak seperti motif kristal gitu. Jadi cahaya tetap masuk nih, gitu, tetap masuk dan akhirnya bisa menerangi area tangga. Gitu. Jadi bukan cuma hiasan doang, tapi ada fungsinya. Oke, lanjut lagi ke atas. Ya, kita lanjut ke lantai 2. Nah, ini posisi lantai 2. Di depan saya ini di sebelah kanan itu ada kamar lagi, satu kamar lagi. Jadi di bawah itu ada kamar, di atas juga ada satu kamar lagi. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri juga ada kamar mandi lagi nih. Jadi di atas, jadi di rumah ini di bawah itu satu kamar mandi, di atas satu kamar mandi, jadi 2, kamarnya juga 2. Oke, ini ruang santai sih ya, ruang santai mungkin. Nah, tadi kan kalau kita lihat di bawah itu mungkin kalau nanti ada kursi atau apa, jadi kelihatan sempit ya. Nah, ini sebagai penggantinya. Jadi disinilah ruang santai keluarga nanti untuk sama anak, istri, jadi lebih private gitu. Jadi konsep rumah zaman sekarang itu memang mungkin jarang menerima tamu gitu ya. Jadi lebih menerima tamu itu posisinya di luar. Jadi kalau untuk yang ke dalam rumah itu adalah orang-orang terdekat atau orang-orang keluarga gitu. Nah, ini ada unik nih yang kayak kita lihat dari depan. Kita lihat dari depan tadi itu kan yang si lucky number 7 itu. Nah, akhirnya bentuknya nanti jendelanya full segitiga. Beda sih, beda dari yang lain. Makanya memang tiap konsep di Arsitek Serenity itu pasti desainnya semuanya berbeda. Jadi hanya satu-satunya klien yang punya gitu. Jadi nggak bakal ada penyamaan konsep dari semua project gitu. Jadi limited edition sebutannya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk kamar posisinya seperti persis sama dengan kamar yang di bawah. Ada jendelanya, atapnya juga masih pakai plafon biasa tanpa drop ceiling, pakai downlight, satu downlight. Ukurannya juga sama seperti sama yang di bawah. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat waktu project pertama itu kita shoot itu masih proses pengerjaan plafon. Nah, sekarang kan udah beres semua. Makanya sekarang udah masuk tahap finishing, pengecetan, perapihan, plafon juga udah beres semuanya. Nah, ini di sebelah kanan saya ada kamar mandi juga, posisinya sama seperti yang di bawah. Kalau yang di bawah itu tadi hanya untuk kamar mandi tamu, nah ini seperti lebih ke arah kamar mandi keluarga sih, gitu. Oke, lanjut nih, di belakang saya ada ruangan khusus, ya, sip. Nah, ini dia lokasi belakang yang kita manfaatin untuk ruang cuci jemur. Ruang cuci jemur itu posisinya ada di atas. Nah, ini outdoor area juga tanpa atap. Jadi kalau misalnya kita mau, sebenarnya sih ini masih bisa untuk ruang kamar pembantu ya. Ini masih bisa sebenarnya, atau gudang. Cuman memang dari keinginan dari owner, Mas, untuk area belakang lebih baik dibikin ruang cuci jemur. Gitu, ruang cuci jemur dan masih terbuka. Jadi kemungkinan nanti kalau saat ditutup pintu rumahnya saat siang, udara di atas ini masih terjaga. Jadi masih ada sirkulasi putaran udara yang dari area belakang sini. Nah, ini karena area outdoor dan bakal kena air hujan, biar tidak licin, ini memang kita set keramik dengan motif urat kayu cuman kasar. Jadi sehingga tidak licin nih. Jadi aman, nggak licin saat terkena air hujan.
Sama di sini nanti ada buangan air juga kita udah siapin. Jadi di saat kena air hujan yang turun, itu langsung kebuang semua sana. Oke. Ya, itu dia tadi review update pengerjaan proyek Arsitek Serenity di lokasi di Mutiara Gading. Tadi kita udah kasih lihat proses finishing proyeknya seperti apa aja yang lagi dikerjain. Kurang lebih ini akhir bulan setelah Lebaran lah kemungkinan kita udah beres targetnya, karena sebentar ini kan lagi bulan puasa nih, sebentar lagi kemungkinan akhir mendekati Lebaran kita udah bisa serah terima. Nah, dan jangan lupa terima kasih untuk para subscriber dari Arsitek Serenity, untuk para sahabat Arsitek Serenity. Terima kasih udah follow terus, ikutin terus perkembangan dari Arsitek Serenity. Terima kasih banyak yang udah support semuanya. Dan jangan lupa kalau yang baru nonton, like and subscribe channel Arsitek Serenity. Komen jangan lupa. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh di kolom komentar. Mau lewat WA juga boleh. Kita biasanya di deskripsi keterangan channelnya itu ada. Ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.